Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Herlina, SPD MPD. Saya mengajar di Universitas Nusa Putra di Sukabumi. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu di perguruan tinggi ini adalah Bahasa Inggris Akademik. Bahasa Inggris Akademik ini terdiri dari 2 SKS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana kegiatan mengajar saya dan juga pembahasan singkat tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk sertifikasi dosen SMART 2023. Berikut akan saya sampaikan kegiatan pengajaran yang merupakan fokus terbesar saya dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu mata kuliah apa yang saya ampu. Saya tunjukkan di sini Bahasa Inggris Akademik dengan kode UN 006 dan jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan di semester 1 dan karena sekarang ada perubahan kurikulum di tahun 2023, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru diajarkan di tahun akademik ini. Mengacunya ke silabus kurikulum tahun 2023. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin diraih pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan dengan memperhatikan aturan tata bahasa yang baku, kemudian mampu memahami teks fiksi dan non-fiksi, serta memberikan review terhadap isi bacaan dari teks tersebut. Lalu mampu menghasilkan tulisan akademik dengan memperhatikan struktur tulisan yang baku dan mampu berbicara dengan baik untuk keperluan akademik dengan memperhatikan kaidah berbicara akademik yang baku, misalnya dalam presentasi karya ilmiah. Lalu ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini berisi materi-materi yang berkaitan erat dengan kegiatan akademik yang meliputi penggunaan tenses dan aturan grammar, kemudian pemahaman bacaan, review bacaan, menulis akademik, dan berbicara akademik. Nah, itu ada yang mengenai metode pembelajaran, saya menggunakan ceramah tatap muka, kemudian diskusi juga, kemudian ada tutorial, kemudian ada e-learning dan live discussion. Jadi mata kuliah ini disampaikan secara hybrid. Kadang-kadang kita mengadakan diskusi melalui Zoom meeting, kadang juga di kelas. Nah, mahasiswa diberikan pengalaman belajar mandiri melalui kuis, kemudian ada tugas diskusi dan juga. Selanjutnya saya akan memaparkan apa saja yang digunakan dalam kegiatan pengajaran saya mahasiswa. Yang pertama, kami menggunakan Edwin sebagai learning management system yang dipakai di Universitas Nusa Putra dan juga SIAPAD. Nah, untuk Edwin, kami gunakan sebagai sarana untuk berbagi materi. Sini ada kelas saya. Saya sudah login di sini. Saya mengajar sebanyak 10 semester ini. Semuanya ada bahasa Inggris Academy. Untuk kelas saya menggunakan bagaimana saya memberikan materi, kuis, dan juga tugas di Edwin. Saya pilih salah satu kelas, kemudian saya akan pergi ke sesi pembelajaran. Nah, misalnya yang baru saya bagikan itu adalah tenses usage in academic English, atau yang sudah saya bagikan saja yang introduction to academic English. Nah, di sini ada learning material yang saya bagikan, kemudian ada quiz. Ini quiz ada pengulangan karena ada sedikit kesalahan pada saat saya mengerjakan, jadi saya berikan pengulangan satu kali. Kemudian juga ada tugas. Nah, di sini ada learning material. Di sini saya unggah dari Google Drive saya. Lalu ada kuis. Kuisnya berisi
10 soal. Nah, ini mahasiswa yang sudah menjawab, otomatis sudah mendapatkan nilai. Nah, ini ada soal kuisnya. Oke. Lalu juga ada tugas di sini assignment 1. Ini adalah mahasiswa yang sudah mengerjakan dan akan saya nilai minggu ini. Ini adalah soalnya seperti ini. Jadi nanti tinggal dibuka saja jawaban mahasiswa akan muncul di sini dan saya akan nilai di sini dan juga memberi grade. Demikian. Lalu ada penggunaan si akar. Biasanya saya menggunakan saat itu untuk mengisi nilai. Titulasi nilai mahasiswa. Karena kalau untuk kehadiran bisa juga dari Edlink di input. Nanti akan terintegrasi ke si akar. Nah, di sini ini memperlihatkan si akar. Saya akun saya. Ada di sini perkuliahan, kelas kuliah. Ini nantinya akan saya isi dengan perkuliahan di sini. Kemudian juga nanti akan kuesioner yang akan muncul setelah selesai pelajaran di akhir semester. Saya akan coba memperlihatkan kuesioner dari mahasiswa di tahun akademik kemarin. Baik. Ini adalah tahun akademik kemarin, di mana kurikulum berubah. Nah, ini adalah isian kuesioner dari mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak akan mendapatkan nilai kalau belum mengisi kuesioner. Sehingga belum bisa modifikasi. Ya, jika belum. Dan belajar saya bertatap muka dengan mahasiswa melalui Zoom dan juga diskusi di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Yes, I'm fine. Yeah, remember when someone asks about your news or how you are, it means they care about you. So you have to say thank you. It's very basic. Okay, so how are you? I'm fine. You can ask me too if you want. I would like to ask you first. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata pensis? Pola kalimat. Pola kalimat, terus tata bahasa. Okay, what else? Yes. Any other? Pola kalimat, tata bahasa. That's correct. Any other opinions? What about time? Waktu. Kita kan kalau bicara tentang sesuatu ketika bercerita tensinya beda ya. Ketika sedang melakukan sesuatu tensinya beda. When we talk about future, also we use different tenses, right? So some people hate tenses. What about you? Hate. You hate tenses too? Why? Actually, it's very easy. It's super easy. See? Now, you don't believe me? It's super easy. Okay, but before we discuss how to make it easy to learn tenses, I would like to discuss this first. Okay. Simple present, and then there are a lot of kinds of the terms in tenses, right? Present adalah saat ini, sekarang. Present juga berarti hadiah, anugerah, present. That's why hari ini adalah anugerah, ya, present.
Don't worry about future. Don't worry about the past. Okay, so just grateful. Be grateful for this present. Okay. So yeah, you're right. Okay, let's put the present here, and we have two other more. Masa lalu ada di belakang ini ya. Ya. Sebelum masa kini ada masa lalu. And what is it in English? What about masa depan? So in tenses, we are just talking about those 3 times. It's easy, very easy, right? Only 3. But those 3 times have some forms like simple, okay, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Also, it's too close there, so I'm going to write here. Well, still, this is still confusing, right? I don't want you to memorize. You don't have to memorize. Tidak perlu diingat polanya kayak apa ya. Sorry. Atau namanya seperti apa. So don't worry about that. Let's talk about the simple sentence first. Okay. So we have 3 times, 3 kinds of times, and 4 kinds of tenses, of form of the tenses. Let's talk about the simple one. Simple itu ada di semua waktu, continuous ada di semua waktu. Semuanya punya gitu. Baik the past, present, future, semuanya punya bentuk simple. Ketiga waktu itu juga punya bentuk continuous, punya bentuk perfect and perfect continuous. Yeah, all of them have those forms. Okay. Of course, it talks about verb. Apa itu verb? Okay. Saya impressed, terkesan dengan angkatan 2023 ya. Kemarin hasil tesnya juga lumayan bagus untuk IELTS, cuma bisa saya share karena baru sebagian. Kemudian ya, you are quite responsive too. I like that. Okay, now it talks about verb, right? If you don't have any question, I really like to do the quiz and the assignment as soon as possible, because maybe after you get out of this classroom, you will forget it soon. So, yeah, you may discuss it with your friends, that's okay, but not cheating, okay? Not cheating, but discussing. You know the difference, right? Between cheating and discussing. By discussing, you will understand, you will get something, but cheating, you get nothing. Okay? It's not about how to get high score. Jangan mikirin skor saya tinggi atau tidak ya. It's about your comprehension. My goal is that you get something, you understand something from this meeting. Okay? Not getting high score. Because when you understand something, you will get high score from your understanding. Okay? Yes. Thank you so much for your attention, and see you next week, inshallah. Wassalamualaikum. Okay. So when someone asks you about your news, about how you are, you can say, I'm fine, I'm good, I'm very well, I'm fantastic, and so on. But don't forget to say thank you, okay? Because someone who asks you how you are means that that one cares about you. Okay? So how are you? Okay? So academic is very special. It's very different from what is it? Beda banget dengan general English gitu. Nah, ini biasanya digunakan di universities and scholar settings. Jadi di dunia pendidikan, tidak hanya di university tapi juga di dunia pendidikan yang lain. Oke. Nah, apa yang penting dari keberhasilan kita belajar academic English?
what is the very important thing that we have to master in learning academic English. So understanding its importance and mastering its key skills. Okay, so what are they? We're going to have some explanation here. So this is what academic English is. Okay, pertama bahasanya formal, of course. Tidak jauh sebetulnya dengan aturan bahasa Indonesia ya. In writing paper, for example, it's the same as Indonesian language rules. Tapi bahasanya saja yang berbeda. Okay, so the language is different because it's not in our native language. Nah, di sini bisa dilihat academic Halo. English is characterized by its use of formal vocabulary. Vocabulary-nya formal, grammar-nya dipakai, kemudian clear and precise communication. Kalau dalam speaking sehari-hari in conversation, we don't really pay attention to the grammatical rules. So it's okay. Like for example, kamu mau nanya teman kamu misalnya ya, in daily use, dalam conversation sehari-hari, kamu nanya misalnya teman kamu lagi ngapain. Like, what are you doing? Sometimes we just need to say sleep. That's all. Okay, in formal, non-formal situation. Bilang sleep saja, oh kita ngerti. Jadi kamu tidak usah misalnya menggunakan full sentence. You don't have to use full sentence in daily conversation. It's okay for when you are asked by someone, what are you doing? And you say just sleep. You don't have to say, oh, I'm sleeping. That will be perfect, but it's okay. You don't have to. Okay, that's in daily conversation, but in academic English, it's so much different. Okay, by the way, before I continue, I would like to tell you something. Yang kelas teknik itu diajarnya oleh Mr. Citras, right? Yeah. So, rather, Yes. yeah, who Ya, Bu. Ya. teaches engineering is Mr. Citras, but unfortunately, karena beliau itu bertugas di kalau kita sekolah terpencil begitu ya, jadi internetnya tidak cukup mendukung untuk Zoom meeting. Jadi saya sekalian aja undang, gitu, ya. Jadi kalau internetnya bagus mungkin Mr. Citras juga datang. Okay, so I'm really sorry. Sometimes I have to handle Mr. Citras classes, so I hope you don't mind it. Mudah-mudahan tidak keberatan ya untuk kelas teknik. Is it okay? Yes. Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Thank you. Miss, thank you. So number two, Thank you. when you write something, it should be based on evidence. Apa itu evidence? Does anyone know? Percaya diri. Kalau menulis Percaya diri. itu, no, that's not confidence. It's evidence. Evidence. Lihat di layar. Yes, that's right. Bukti, fakta, ya, something like that. Jadi menulis academic writing, mungkin pernah ada yang membaca artikel dari suatu penelitian dan lain sebagainya, atau artikel biasa yang sederhana, itu pasti menuliskan source-nya, ya, sumbernya dari mana, gitu. Kemudian ketika kita memberikan argumentasi, when we present our arguments, you also present some facts about it to support your arguments, untuk mendukung argumen kita, ya. And then of course you have to use your critical thinking. Harus kritis berpikirnya, ya. Udah jadi mahasiswa tuh jangan hanya menerima saja gitu. Can I ask a question? Okay, Nathaniel first. Yes, please. Thank you so much. My question is precisely not regarding English, but precisely about the class. It looks like I'm the only international student in the class. So in my mind, I've been asking myself if the class is for international students or everyone or local students.
You are in the international class, right? Yes. Okay. So what's your concern? Sorry, can you My tell me concern once is more time? my concern is I'm the only student from international class who is in this class, so it's like I'm in wrong class. That's why I'm asking. Okay, so you are the only one Yeah. in the class, the Yeah. only foreign student. Okay. No, me too. Me too. Me too. Yes. Who? This is academic gitu. Harus, of course, harus formal. Begitu ya, Hanifah? Hadir ya. Yes, Miss. Thank you. Okay, my pleasure. Thank you so much. Okay, my pleasure. Oke, thank you. Okay, ada lagi yang mau ditanyakan? Is there any more question? Now, I understand sih, Bu. Yes, Miss. Muhammad I have Aldi? one question. Oh yeah, sure. Sorry, what's your name? Ya, Miss. Hai. Okay. Yes, I see your name is Nusa Putra. That's why I ask you. Oh yeah, Can my I- name is Taigen Chonto, and How, we'll only how meet, would how should I call you? just Daigens. Daigens is my given name. Daigens. Daikens. Okay. Yeah. Okay. So what's your Yeah. question? Saya menghasilkan buku bisa digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah English for Business. Berikan kepada mahasiswa pada saat kurikulum belum diperbaharui pada dan yang kedua adalah Academic English yang saya buat pada tahun ini. Ini ISBN-nya sudah keluar, cuma layout-nya untuk penerbitan belum diperbaiki. Jadi kami rencananya akan mencetak di semester ini. Lalu untuk kegiatan penelitian dan publikasi, sering 8 penelitian dan publikasi yang dilakukan baik secara solo maupun kolaboratif. Salah satu contoh hasil penelitian yang saya publikasikan secara solo yaitu ada efektivitas penggunaan film dalam mengajar pronunciation, kemudian ada study problems, Festival Indonesian Inquiries, ada juga constraints of cultural transfer and teaching Indonesian language, there's a teacher's perspective on the textbook. Dan juga saya berkolaborasi dengan mahasiswa dalam penelitian. Di sini kita lihat ada teachers, personality competences within social interactions. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan dosen bahasa Inggris dari universitas lain. Dalam ini Universitas Nusa Putra, yaitu Profesor Adi Said. Ini ada 2 penelitian yang dilakukan bersama dengan beliau, yaitu Need Analysis in Learning English for All Students dan The Goal of Native English, Teaching Teachers in Improving Students' Speaking Skills. Nah, keduanya diterbitkan di Jurnal Internasional Beredukasi. Nah, saya akan coba masuk ke jurnalnya. Ini adalah jurnal. Akan cari judul ini adalah
halaman publikasi di International Journal. Dan bisa PDF-nya di sini untuk melihat isi artikel. Ya, ini adalah halaman jurnal yang berisi artikel hasil kolaboratif research antara saya dan saya di Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila. Saya di lingkungan universitas, saya ditunjuk sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa UKM English Club, menyampaikan contoh kegiatan yang saya ini seperti itu. Kegiatan ini di luar universitas juga menjadi cara di beberapa simposium, contohnya yang diselenggarakan oleh Universitas Parlemen pada webinar Using Innovation, Artificial Intelligence, and Biotechnology in English Language. Penghargaan dari apresiasi yang saya terima dari adalah dari British Council sebagai salah satu penghargaan mereka karena saya sudah bersedia menjadi penulis pada webinar. Dan persetujuan proposal yang saya ajukan di kegiatan ini juga melibatkan universitas lain. Jadi kami berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada dan Filter Institute dan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris di Yayasan Papua Mandiri Sentosa. Kegiatan ini dilakukan secara daring karena saat itu belum 100% aman, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, dan menyampaikan gerakan ini dengan daring. Lalu berikut adalah sertifikat yang saya terima dari kegiatan kemudian kesejahteraan masyarakat bersama audiens. Kemudian yang masyarakat yang berlaku untuk mahasiswa maupun masyarakat luas, saya dipercaya diberikan ketambahan sebagai kepala yang berusaha pusat bahasa di Universitas Pancasila. Dari situ bisa saya perlihatkan Science Center ada language testing, kemudian juga ada language courses baik online maupun offline. Ini kita bekerja sama dengan center NB British Council dengan penyelenggaraan PS. Ini saya dari transport di mana untuk masyarakat di luar universitas tersebut bisa mengikuti tes kompetensi bahasa Inggris saja. Nah ini yang kami bersama dengan British Council maupun English Forum. Lalu kami juga bekerjasama dengan center pelaksanaan persiapan IELTS, tes persiapan IELTS maupun TOEFL, jadi semacam IELTS accreditation dan TOEFL. Demikian video pemaparan tentang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.